Ya, bisa di request teman-teman. Nanti kita akan eh, deliver materi kepada teman-teman dengan semampunya atau dengan konsep kita gitu ya. Dan hari ini telah hadir bersama dengan kita ya Pak Toba, Bro Tes. Toba yang akan membawakan satu materi gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman, ini sedikit berbeda dengan OHA atau Open Horizon, di mana di sini nanti teman-teman akan dipaparkan materi, ya dipaparkan materi yang sistematis dan begitu banyak data dan detail yang akan dipaparkan oleh setiap narasumber. Dan nanti kami izinkan untuk Q&A atau bertanya jawab ya. Nanti sembari Bro Toba akan atau Pak Toba menyiapkan materi, teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan di kolom komentar pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya ingin perkenalkan dahulu narasumber malam ini yaitu Bro Bagus Sidabutar ya. Beliau juga sama seperti saya lulusan S2 Teologi, Magister Teologi di kampus atau di Seminari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Jakarta. Jadi beliau ini adalah kakak tingkat atau kakak kelas saya gitu. Saya junior dan beliau duluan lulus. Dan hari ini puji Tuhan kami berkolaborasi bersama dalam ranah untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan terkait dengan doktrin prainkarnasi. Ya, di mana dulu beliau kalau tidak salah di tesisnya juga adalah membahas pembahasan tentang hal-hal sistematik teologi. Jadi jangan diragukan, jangan merasa diabaikan karena beliau ini salah satu ekspertisnya adalah sistematik teologi yang mana juga pembahasan malam ini juga adalah sistematik teologi tentang Kristologi Kristus atau lebih tepatnya lebih spesifiknya kita akan membahas tentang doktrin prainkarnasi atau sebelum Yesus lahir atau menjadi manusia gitu ya. Nah, teman-teman nanti detailnya akan dipaparkan oleh Bro Toba dengan teknis pemaparan beliau. Jadi sekali lagi saya himbau nanti kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi teman-teman siapkan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar YouTube atau dikirimkan ke tim kita. Nanti bisa kita fasilitasi untuk kita bacakan dan dijawab oleh Bro Toba. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Selebihnya kita akan terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Peluang anugerah yang Tuhan sediakan untuk kami kembali hadir mewarnai dunia digital hari ini dengan pembahasan materi-materi yang akan mengedukasi setiap orang yang akan menonton ini. Tuhan tolong supaya apapun yang disampaikan, dipaparkan ini bisa menguatkan iman, membuka wawasan, terlebih khusus membuat kami semakin cinta kepada teologi Kristen. Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat memahaminya. Berkati Bro Toba yang akan menyampaikan materi ini dengan baik, supaya apa yang disampaikan beliau bisa sampai kepada semua pendengar dan yang menyaksikan bisa diberkati. Dalam Kristus Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, saya sapa terlebih dahulu Bro Toba. Gimana? Sudah aman audio? Ya, puji Tuhan. Oke, saya lihat, saya dengar sudah oke ya. Silakan Bro Toba untuk selebihnya waktunya kami silakan untuk materi silakan di share screen saja sebentar saya kasih akses untuk sebentar ya. Oke, udah ya, bro. Coba lanjutkan. Suaraku udah cukup jelas ya, Mas Andi ya. Oke, silakan Bro Toba, sudah bisa untuk share screen ya materinya. Siap. Ya, bentar ya. Saya coba lihat dulu. Bentar. Oke, sudah tampil di layar, Bro Sandi. Karena saya tidak lihat. Ya, sudah. Boleh di ini Bro, diperbesar layarnya pakai F5 atau tekan yang mode slideshow. Mungkin karena koneksi, karena saya sudah perbesar sih. Enggak, Oh, bukan. Sudah? belum. Sudah? Masih belum? Masih belum Bro. F5 ya? Ya, F5 coba. Bisa? Sudah? Oh, coba di stop share dulu.
Oh, stop share ya, bentar ya. Ya. Oke. Ah, sebelum Bro Tobas share screen itu, coba nanti kalau mau share screen, buat yang mode desktop ya. Mode desktop. Ya, content only. Kan ada di sebelah kiri itu mode desktop dan di kanannya itu ada content only. Supaya gambarnya full. Oke, Ada Bro? tunggu sebentar. Ini bagikan ya. Ya, Ah, bagikan. Dia mode desktop satu gitu. Lalu yang sebelah kanan itu content only. konten only. Ya, sebelah kanan, pojok kanan. Kanan atas. Oke, udah hanya Nah, oke. konten ya. Oke, langsung Nah, share. oke ya, bentar ya. Nah, sudah tampil? Sebentar, lagi loading. Oke, baru tekan F5 Bro. Ya tuh, slideshow. Udah? Di saya udah ya? Iya, di sini belum nih. Oh, Coba belum ya? ditekan ke bawah, Bro, bisa kah? Kalau klik ke bawah itu atau next, Ini saya takutnya karena dia tidak next gitu. di saya udah berganti next sih. Bukan ya? Nah, di sini belum dia. Belum ya? Bentar ya. Belum? Belum juga. Nah, sebentar saya ulang lagi ya. Berarti saya ulang lagi. Saya hentikan berbagi. Oke. Oke. Saya bagikan di sini. Nah, udah? Nah, oke, ini dia. Oke, silakan Bro. Oke Gituan. ya. Aduh. Thank you, thank you. Oke, salam, puji dan syukur. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya, judul pembelajaran kita hari ini, teman-teman, yaitu doktrin prainkarnasi Kristus. Ya, dengan subtemanya Yesus adalah Allah yang kekal, gitu ya. Nah, apa itu doktrin prainkarnasi Kristus? Ya, ini merupakan bagian dari seri pengajaran Kristologi yang membahas mengenai keberadaan dan posisi Yesus di dalam kekristenan. Ya, tentu ini berkaitan mengenai hal-hal ketuhanan, ya, keilahian Yesus Kristus. Ya, seringkali teman-teman, ya, doktrin prainkarnasi Kristus ini ya mungkin terbilang sangat jarang diajarkan oleh beberapa gereja karena ya mungkin rare dibandingkan dengan pengajaran lainnya ya. Namun melihat perkembangan hari-hari ini ada banyak pemahaman yang melenceng, bahkan begitu lantang menyerang iman kekristenan, ya, dengan begitu masif saya lihat di jagat sosial, jagat maya gitu ya. Nah, saya pikir pembahasan ini akan menjadi menarik dan cukup penting untuk kita bahas hari-hari ini, teman-teman. Ya, jadi kita mulai. Bentar. Oh, nggak bisa diganti slide ya? Di next Bro. Ya, oke. Ya, nah, sebagai pendahuluan, teman-teman, yang pertama, ya, Yesus bukan saja seorang manusia, ya, seorang guru, seorang nabi, atau dibilang orang yang baik, tetapi ia juga Tuhan Allah. Kita mempelajarinya nanti ke depan dengan binatur. Nah, saudara, seperti kita ketahui, ada banyak orang mengenal Yesus sebagai nabi atau sebagai guru, gitu ya. Ada yang bilang tentu kita tidak menolak Yesus dikatakan sebagai orang yang baik karena Yesus memang orang yang sangat baik dan dia adalah seorang guru yang baik dan dia juga memang sepenuhnya manusia. Tapi kalau hanya sebatas itu saja, maka ya maaf kita tentu akan merasa keberatan karena masih kurang lengkap. Mengapa? Karena ada begitu banyak data sumber yang menyatakan bahwa Yesus tidak hanya seorang manusia saja, ya, melainkan dalam keilahiannya, ya, Yesus adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, di sini ada dua sumber yang saya sajikan sebagai sumber dasar tema kita.
dalam pembahasan hari ini, ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak Toba, adakah sumber-sumber yang mengenai keilahian Yesus selain ini? Ya, tentu sebenarnya ada ya, begitu banyak. Tapi permasalahannya, apakah saudara mau percaya dengan sumber itu? Nah, kalau Alkitab saja saudara meragukan, apalagi catatan yang lain. Alkitab jelas sangat umum dan familiar, ya. Di dalam perjanjian baru ditulis oleh orang yang juga sejaman dan berinteraksi bersama Yesus, makan tidur bersama Yesus. Jelas ini menjadi sumber utama yang lebih akurat. Namun masalahnya, apakah saudara mau percaya? Yang gini ya. Nah, saudara bisa bayangkan zaman Yesus, ada banyak orang Yahudi kala itu yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan saudara harus pahami orang Yahudi dari kecil terdidik untuk sekolah. Mereka diwajibkan untuk bisa baca tulis. Ya minimal membaca dan memahami kitab Torah. Ya. Dan para murid Yesus yang percaya kepada Yesus saat itu dari 12 lalu menjadi 70 murid dan mereka bersaksi mengenai tentang keilahian Yesus. Bahkan ada 500 orang menyaksikan Yesus bangkit. Tidakkah di antara mereka juga ada yang bersaksi, percaya mengenai kisah Yesus ini? Bukankah bisa saja di antara mereka juga menuliskan tentang Yesus? Ya, apalagi para cucu murid, ya seperti Ignatius dari Antioquia. Tentu mereka juga menginjil dan memberikan catatan bahwa Yesus adalah Allah. Bukankah para rasul juga menginjil kemana-mana, sampai ke Afrika, Asia Kecil, Barat, dan mereka semua memiliki murid-murid juga. Tidakkah para murid mereka ini juga menyebarkan Injil dan juga memiliki catatan-catatan tentang keilahian Yesus? Bahkan, teman-teman, ya, sekelas orang yang tidak percaya kepada Yesus pun menulis tentang Yesus. Ya, Flavius Josephus, Tacitus, Marabar Serapion, ya, Samosata, mereka semua non-Kristen namun mencatat Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, saudara, jauh sebelum abad ke-7 datang, sudah banyak catatan mengenai tentang Kristus Yesus, Yesus Sang Mesias, Yesus Tuhan, dan lain-lain. Ya, catatan-catatan manuskrip tua, semua itu meski belum tentu masuk kanon, ya, tetapi ada begitu banyak catatan-catatan mengenai tentang keilahian Tuhan Yesus. Jadi jelas ada begitu banyak sumber mengenai keilahian Yesus. Tapi di sini saya cukup memberikan 2 sumber saja sebagai hal yang pasti dan sangat akurat sebagai fondasi pembahasan kita hari ini. Yaitu sumber yang pertama, ya, Alkitab atau firman Tuhan sebagai sumber utama. Mengapa? Karena Alkitab atau firman Allah itu sudah kanon, ya. Kalau kanon berarti tidak mungkin salah. Sifatnya ineran, ya. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa natur Yesus itu tidak hanya sebatas sisi kemanusiaan saja, tetapi juga banyak menjelaskan sisi keilahian Yesus. Jadi kalau ada orang yang sebatas memahami sisi kemanusiaan Yesus dan menolak sisi keilahian Yesus, maka dapat dipastikan mereka tidak memahami mengenai materi kita, prainkarnasi Yesus. Nah, sebab kalau mereka mengerti mengenai prainkarnasi Kristus, maka tentu orang itu harus berpikir ulang, siapakah sosok pribadi Yesus ini? Dan semestinya tidak menolak bahwa Yesus itu adalah ya Allah itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk detailnya, ayat-ayat apa saja yang ada dalam pembahasan doktrin prainkarnasi Kristus, kita akan membahasnya pada tahap berikutnya, teman-teman. Jadi sabar, karena ini masih tahap pendahuluan. Nah, yang kedua, teman-teman, tradisi gereja atau sejarah gereja, yaitu pengakuan iman Nisea. Ya, nah, sumber kedua yang akan menjadi pembahasan kita dalam pembahasan prainkarnasi Kristus adalah pengakuan iman Nisea. Ya, dalam sejarah kekristenan kita mengenal yang namanya pengakuan iman Nisea ini. Ya, pada awal perkembangan kekristenan saat itu kekristenan mulai berkembang begitu pesat, maka muncullah pandangan-pandangan yang mulai miring mengenai
pribadi Yesus. Oleh karena itu, bapak-bapak gereja sebagai tokoh-tokoh gereja kala itu merasa perlu merumuskan ya agar memperjelas lebih lagi iman di dalam kekristenan. Nah, dalam artian supaya kekristenan kala itu tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang, ya. Dan jemaat diharapkan mampu mengatasi atau melawan kesesatan yang penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, perumusan seperti ini tertera di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, ya. Nah, pengakuan iman ini memang dirumuskan untuk tadi ya melawan kesesatan, penyimpangan sehingga jemaat lagi-lagi tidak terjebak di dalam kesesatan. Ya, jadi teman-teman, kalau konsili Nikea itu bukan seperti yang digaungkan orang-orang ya, orang-orang sebelah itu ya, mereka bilang Yesus baru diangkat jadi Tuhan saat konsili Nikea 325. Ini jelas kacau sekali. Dan jelas ini upaya melencengkan sejarah. Ya, justru karena saat itu ada pengajaran sesat, ya, penyimpangan seperti Arianisme, ya, maka dibuatlah Syahadat Nikea, pengakuan iman Nikea. Ya, memang termasuk untuk mengatasi pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu, ya. Nah, teman-teman, sedikit saya kutip pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Sebentar, saya bacakan, ya. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, ya, apakah sudah slide di sana sudah muncul? Sudah bro, aman. Ya, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa, perhatikan ini, sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat, sehakikat maksudnya dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, ya. Nah, saudara, mengapa saya perlu kutip ini, saudara? Sebab ini bagian dari sejarah iman kekristenan, saudara. Ya, inilah rumusan kesaksian iman di dalam kekristenan dan ini penting, saudara. Ya, ini jelas patut kita syukuri. Ya, bapak-bapak gereja awal telah merumuskan untuk melawan penyesat dan juga untuk menyadarkan orang yang tersesat. Ya, orang yang tersesat dalam memahami iman kekristenan. Dan ini bukan karangan atau asal-asalan, teman-teman. Melainkan sumbernya juga langsung dari kitab suci, firman Allah. Nah, jadi saudara, pandangan yang menolak keilahian Yesus, yang menyatakan Yesus Allah minor, Allah kecil, bukan mayor. Yesus sebelum menjadi Allah, pandangan sejenis seperti maaf saksi Yehova, ya, pandangan sejenis Arius dengan Arianismenya, spiritnya yang sejenisnya, itu bukanlah pandangan yang baru, ya. Itu pandangan yang pernah diatasi oleh bapak-bapak gereja, ya. Itu adalah pandangan yang kita anggap sesat, ya. Nah, ini kebetulan tadi saya lihat ada rekan saya, Nabi Mikro, Bro Marcel, ya. Nah, saya teringat beliau waktu kuliah, ya kan, tesisnya seputar bidang ini, ya. Nah, mungkin next ke depan Bro Marcel bisa membantu untuk membawakannya. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Itu tadi sumber data kita hari ini yang menjadi panduan kita, Alkitab sebagai sumber utama, dan yang kedua bisa pengakuan iman Nisea. Nah, sekarang prainkarnasi Kristus, ya, kita masuk di sini. Apa yang dimaksud prainkarnasi Yesus? Nah, ini suatu penjelasan mengenai bahwa sebelum Yesus lahir di Bethlehem, Yesus sudah ada. Ya. Nah, sebelum Yesus lahir dari rahim Bunda Maria, Yesus telah ada. Misalkan, saudara hari ini berumur, saya umur 40 tahun. Berumur saudara 30 tahun. Coba, sekitar 500 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, saudara ada di mana? Ya. Sebelum saudara lahir di bumi ini, saudara ada di mana?
Tentu jawabannya belum ada, ya kan? Kecuali Anda percaya reinkarnasi ya. Mungkin saudara dulu siluman macan, mungkin siluman naga, ya. Dan lalu hari ini menjadi seorang Anda, gitu. Tetapi saudara, kekristenan tidak begitu, ya. Jadi tidak ada manusia manapun di dunia ini yang sudah pernah ada sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia ini. Hanya Yesus, ya, gitu ya. Nah, yang kedua, reinkarnasi yaitu suatu penjelasan Yesus telah eksis sebelum ia lahir di Bethlehem. Eksistensi. Manusia akan eksis setelah manusia itu dilahirkan. Namun Yesus sudah eksis sebelum ia lahir di Bethlehem. Ya. Bahkan aktivitas eksistensi Yesus telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Yesus telah ada dalam kekekalan. Ia menciptakan segala sesuatu dan menopang yang ada. Ya. Nah, nanti kita bahas data dan bukti ayat-ayatnya, teman-teman. Jadi, saudara, istilah preinkarnasi ini hanya bisa digunakan untuk Yesus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Ya. Namun saudara harus pahami maksud sebelum Yesus lahir. Ini bukan ada dalam keadaannya sebagai manusia, melainkan keberadaannya sebagai Sang Logos Allah. Sebab Yesus adalah firman Allah. Ya. Nah, mari kita mencoba untuk memahami secara logis. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, sebelum kita melihat data bukti-bukti Yesus memang telah ada, telah eksis, maka kita harus pahami dulu kerangka berpikirnya secara logis. Bagaimana cara memahaminya? Nah, yang pertama bahwa pahami dulu bahwa Yesus adalah firman Allah. Ya. Apa maksudnya Yesus adalah firman Allah? Nah, saya kutip di dalam Yohanes 1 ayat 1 katanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan teman-teman. Firman itu adalah Allah. Nanti di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Jadi jika Yesus adalah firman Allah, jika Yesus adalah Sang Logos yang menjadi manusia, ini berarti Yesus adalah Allah. Firman, Logos, itu adalah Allah. Ya, gitu ya, memahaminya. Nah, yang kedua, Yesus adalah Allah yang kekal. Ya, oleh karena itu, Yesus, tadi kita pahami sang firman yang adalah Allah tadi, maka premis logisnya, pastilah ia kekal. Firman atau Logos atau Yesus, ia ada bersama Bapa dan Rohnya, ya, ia bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Ya, nah, teman-teman, kekekalan di sini mesti saudara pahami berbeda antara kekekalan manusia dengan kekekalan Allah. Ya, manusia akan mengalami kekekalan kelak, gitu ya. Baik itu di neraka, dia kekal di neraka, atau di surga, dia kekal di surga. Nah, kekal di sini yaitu tidak berujung ke depan, ya. Masa masa yang datang. Namun manusia memiliki awal, yaitu saat ia dilahirkan. Setiap manusia tidak memiliki waktu ke belakang. Sedangkan Allah tidak berujung, ya, ke depan atau ke belakang. Awal dan akhir. Sebab ialah yang awal dan yang akhir itu, ya. Segala zaman atau waktu itu ada di dalam Allah, ya. Bukan Allah ada di dalam waktu, ya. Nah, yang ketiga teman-teman, kerangka berpikirnya, firman atau logos yang adalah Allah yang kekal itu berinkarnasi menjadi manusia, ya. Nah, secara khusus
firman Allah yang adalah Allah itulah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sang Logos menambahkan natur manusia kepada pribadi Logos. Ya, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, ini dulu dasar utamanya untuk memahami. Ya, begitu ya, teman-teman. Oleh karena itu, ya, logisnya kalau Allah ingin menjadi manusia, menambahkan natur manusia dalam dirinya. Apa masalahnya? Apa susahnya? Wong dia Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Ya, kecuali Allah berhenti menjadi Allah, lalu menjadi manusia. Nah, ini berarti itu artinya dia bukan Allah yang sejati, teman-teman. Ya, saudara harus belajar ulang memahami apakah Allah itu. Sebab Allah sejati tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita membahas inkarnasi. Ya, inkarnasi bukan reinkarnasi, teman-teman. Mengapa? Karena reinkarnasi bukanlah ajaran kekristenan. Reinkarnasi bertentangan dengan Ibrani 9 ayat 27. Dikatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Gitu ya. Jadi kita tidak mempercayai seperti di film-film itu, teman-teman. Yang dulu ribuan tahun yang lalu pernah misalkan jadi kaisar, lalu mati kembali hidup lagi di zaman modern ini. Ya, kita menolak itu ya, nggak gitu ya. Nah, jadi inkarnasi, kata in, artinya masuk ke dalam. Dan karnis, ini bahasa Latin, karnis. Ya, kayak misalkan karnivora, pemakan daging. Ya, ini berarti daging. Ya, inkarnasi masuk, berarti masuk ke dalam daging. Dalam bahasa Yunani, sark egeneto. Gitu ya. Nah, sang anak tunggal Allah, yaitu sang Logos, menjelma mengambil tubuh manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya. Saudara dapat membandingkannya, teman-teman, ya, di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan tadi, yang walaupun dalam rupa Allah. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini berarti, teman-teman, waktu sang firman yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus itu, ia tidak berhenti menjadi Allah, melainkan menambahkan natur manusia ke pribadinya. Keilahian Yesus tetap ada dan ia tetap Allah. Ya, Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat Yesus makan, ia juga sakit, ia juga berdarah, bahkan dapat disalib, ya karena natur manusianya yang ditambahkannya itu, yang mengosongkan dirinya. Dalam bahasa teologis, kenosis, dan menjadi sama dengan manusia. Sepenuhnya manusia. Tapi lihat juga sisi keilahian Yesus, teman-teman. Ia menubuatkan kematiannya dan kebangkitannya. Dan jelas, ia hidup. Banyak saksi mata itu. Ya, karya-karya mujizat berdasarkan kehendaknya. Dia berkuasa atas alam. Badai berhenti. Dia menyembuhkan banyak orang. Ya, dengan mujizatnya. Adakah zaman itu, ya, suara dari langit dapat mengakui ia anak Allah? Itu bagaimana coba? Ya, Yesus orang benar dan tidak berdosa dan menerima penyembahan-penyembahan manusia. Ia dapat mengampuni dosa, teman-teman. Dan banyak lagi. Dan jelas ia adalah Allah itu sendiri. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas kekekalan Kristus. Nah, jadi kalau kita dapat memahami bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari
firman Allah, inkarnasi dari Sang Logos yang adalah Allah, maka kalau ia Allah, tentu ia pasti kekal, teman-teman. Ya, jadi sebelum waktu ada, sebelum dunia ada, sebelum segala ciptaan ada, ia telah ada. Ya, sama seperti dalam pengakuan iman konsili Nicea tadi, teman-teman. Tadi disebut sebelum segala zaman. Ya, ini berarti berbicara dalam hal kekekalan. Ya, mari kita lihat, teman-teman. Yohanes 17 ayat 5. Sebab itu, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, ini perkataan Yesus sendiri waktu Yesus sedang berdoa untuk para muridnya. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus memiliki kemuliaannya. Artinya Yesus sudah ada. Jadi ini sesuai dengan pengakuan iman Nicea tadi, teman-teman, ya. Sebelum segala zaman. Ya. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah, perhatikan ini, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, ini kelanjutannya, teman-teman, yang ketiga. Masih di dalam pasal yang sama, ayat 24. Bapa telah mengasihi firman-Nya sebelum dunia dijadikan. Allah Bapa mengasihi Yesus dalam kekekalan. Ya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, ini sama ya. Sebelum dunia ada. Ya, kalau kita lihat konteksnya ayat ini, teman-teman, ini mengenai dipilih untuk penebusan. Perhatikan kata ia. Siapa ia di sini? Yesus. Ya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia belum ada, manusia belum berdosa, tapi dia telah dipilih. Artinya, dalam kekekalan, sosok pribadi Yesus telah ada, maka dia dipilih. Ya. Nah, Yesus adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 1 ayat Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, Yesus sehakikat dengan Bapa yang kekal. Ya, ini ayat yang familiar ya, yang sering menjadi tema-tema acara Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teman-teman, ini jangan salah paham dalam teks ini. Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda, namun maksudnya sehakikat dengan Allah Bapa yang kekal. Ya, dan ini juga sama dan tertera dalam pengakuan iman Nicea tadi di depannya, satu zat hakikat ya dengan Sang Bapa, gitu ya. Nah, bukti prainkarnasi Kristus. Lalu apa bukti prainkarnasi Kristus Yesus? Nah, tentu ada begitu banyak selain daripada kekekalan yang tadi sudah kita bahas, ya. Namun saya ambil beberapa saja. Maaf, saya ini tidak sempat menuliskan ayatnya, menaruh ayatnya tadi saya baru mendapatkannya. Oh, saya share dulu ya. Bentar ya. Kita buka Alkitab saja. Selatan. Ya, sudah di nampak ya di layar, sudah tadi belum ya? Aman, aman. Silakan, Bro.
Ya. Nah, Yesus ada sebelum Abraham ada, ya. Yohanes 8 ayat 5. Nah, di sini dapat kita lihat Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ya. Nah, saudara perhatikan, pada zaman Yesus mengatakan itu, ya. Uh, Waktu Yesus mengatakan itu, zaman itu, ya, uh, zamannya Yesus dengan zamannya Bapak Abraham itu ribuan tahun, mungkin 2000 tahun. Tetapi Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, saya kasih ilustrasi sedikit ya. Misalkan Bro Sandi ini mengatakan, ia telah ada bertemu dengan Gajah Mada, ya, ya, atau ia telah ada sebelum zaman Majapahit. Ya, ada beberapa kemungkinan kalau Bro Sandi ngomong begini, ya, antara Bro Sandi berbohong, antara Bro Sandi juga gila, atau barangkali Bro Sandi memang benar. Nah, itu kemungkinannya, ya. Demikian juga Yesus, teman-teman. Antara Yesus berbohong, ia bisa dapat disebut gila, bohong. Pada akhirnya, semua manusia menyimpulkan ia tidak berdosa, ya. Bahkan di luar kekristenan pun menyatakan Yesus orang benar, Yesus orang baik, ya. Teman-teman, tidak ada keuntungannya Yesus berbohong. Justru kalau kita lihat ayat di bawahnya, ya, itu ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, teman-teman. Ya, nggak ada untungnya, itu bahaya sekali. Justru dapat membunuh dia, ya. Atau kemungkinan yang kedua, Yesus gila. Bagaimana mungkin, teman-teman, orang gila dapat membangkitkan orang mati, ya kan? Menyembuhkan begitu banyak orang dan melakukan banyak mukjizat. Bukankah karya mukjizat itu daripada Tuhan itu? Ya, bagaimana mungkin orang gila dapat melakukan itu? Jadi hanya kemungkinan yang ketiga lah yang tepat dan logis, yaitu bisa jadi ia benar, ya, bisa jadi ia benar-benar ada sebelum Abraham jadi. Jadi ini merupakan bukti bahwa Yesus memang sudah ada sebelum ia lahir di Bethlehem, prainkarnasi Kristus, gitu ya. Nah, bukti yang kedua, teman-teman, Yesus menciptakan segala sesuatu di dalam Yohanes 1 ayat ketiga, ya. Nah, kalau dunia belum ada, artinya Yesus belum dilahirkan ke dunia. Tetapi di sini dikatakan Yesus menciptakan segala sesuatu. Yang diciptakan itu termasuk dunia dan segala isinya. Yesus telah ada sebelum semua ciptaan, teman-teman. Ya, prainkarnasi Kristus. Nah, sekarang yang ketiga yaitu 4 Yohanes 3 ayat 13. Nah, ini ya. Yohanes 3 ayat 13. Bentar, ya. Nah, jelas surga adalah singgasana Allah, teman-teman. Yang jelas lebih dulu daripada dunia ini. Yesus datang dari surga, membuktikan ia sudah ada jauh lebih dulu sebelum dunia ada atau sebelum ia dilahirkan di Bethlehem. Yesus sudah ada. Yesus datang dari surga. Nah, coba kita bandingkan di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 51, sebentar. Ya, ini ya. Nah, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus datang dari surga, teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang keempat, teman-teman, dia hadir sebagai malaikat Yahweh, Theophany Christophany. Ya, ada begitu banyak di dalam Keluaran, ya. Namun saya tidak perlu mengeluarkan ayatnya. Yesus telah menampakkan diri dalam rupa malak Yahweh, ya. Seringkali kita baca bahwa ada penampakan ilahi dalam perjanjian lama, sehingga Abraham atau Musa pernah melihat Allah. Namun di dalam Yohanes 1 ayat 8, teman-teman, dikatakan, bentar, Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Yesuslah anak tunggal Allah, artinya Yesuslah yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, Kristofani, ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Jadi jelas ini menjadikan bukti bahwa Kristus Yesus yang telah ada sebelum ia dilahirkan di Bethlehem. Ya, next. Nah, sekarang pekerjaan Kristus prainkarnasi. Nah, teman-teman, pekerjaan Kristus sebelum inkarnasi antara lain dia menciptakan segala sesuatu. Bentar ya, saya coba lihat di ayatnya. Lebih enak. Nah, saya nggak sempat tadi naruh ini. Kolose. Oke. Kolose 1 ayat 12 ayat 15 ini ya. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, ya segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah ini lebih komplit lagi teman-teman, ya. Yesus dalam pekerjaannya dia menciptakan segala sesuatu, ya. Yang kedua teman-teman, dia memelihara ciptaan, ya. Dia memeliharanya dan dia memelihara apa orang-orang percaya di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Bentar. Nah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ingat, di dalam Kristus Yesus. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, pekerjaan Kristus, yaitu kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ini ya. Nah, dia cahaya kemuliaan Allah yang menopang segala yang ada. Ya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan namanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian, nah ini yang lain, dia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, nah pekerjaan Kristus Yesus, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia menopang segala yang ada. Gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang pentingnya memahami doktrin prainkarnasi dan kekekalan Yesus. Nah, saudara, mengapa kita perlu memahami doktrin prainkarnasi Kristus? Yang terutama dan yang paling penting adalah agar kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Ada banyak resiko konsekuensi kalau kita salah memahami prainkarnasi Kristus, terutama adalah kita menjadi sesat. Ya, ada konsekuensi logis bila tidak ada prainkarnasi Kristus Yesus.
Ya, yaitu jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka berarti dia berbohong. Ini artinya Alkitab menjadi salah, teman-teman. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis dengan Alkitab, apa yang tertulis di kitab suci. Ya. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka berarti ia bukan Allah. Karena Yesus menjadi terbatas, bukan kekal. Tetapi seperti yang kita pelajari tadi, faktanya membuktikan bahwa ia adalah kekal. Ya, dia adalah Allah yang kekal. Ya, bukti-bukti menunjukkan ia telah ada sebelum segala zaman. Gitu ya. Nah, yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka konsekuensi logisnya teman-teman adalah tidak ada dunia, tidak ada kehidupan, tidak ada kekristenan, dan pasti tidak ada keselamatan. Ya, seperti kita pelajari tadi teman-teman, Ibrani 1 ayat 3, segala yang ada ditopang oleh firman Allah yaitu Yesus, termasuk dunia ini, termasuk keberlangsungan hidup, ya, semua providensi Allah, yaitu melalui Kristus Yesus, penciptaan melalui Yesus. Jadi kalau tidak ada firman Allah, maka tidak akan ada dunia ini, tidak ada kehidupan, apalagi keselamatan, apalagi kekristenan. Kalau tidak ada firman Allah, tidak ada Sang Logos, tidak ada Yesus. Gitu ya. Nah, kesimpulan teman di penghujung terakhir ini, ya, kita harus memahami Kristus adalah Allah yang kekal. Jadi tidak ada manusia manapun telah eksis, telah ada sebelum ia dilahirkan. Jadi kalau memang Yesus telah eksis sebelum ia lahir di Bethlehem, maka ini membuktikan ya sisi keilahiannya sebagai Allah. Ya, manusia mana teman-teman bisa begini? Ya, jadi di sini kita dapat memahami bahwa Yesus bukan saja sepenuhnya manusia, melainkan dia juga sepenuhnya Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, ayat ini teman-teman menjadi dasar utama kita hari ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tadi lanjut ke ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, teman-teman. Dan kita telah melihat kemuliaannya, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, yang terakhir, orang percaya harus menerima prainkarnasi Kristus dan Yesus sebagai Allah yang kekal, ya, dan kekekalannya, gitu ya. Kristus aktif dalam sejarah keselamatan sejak awal, bukan hanya dimulai dari inkarnasi di Bethlehem. Dia adalah perantara dan penebus, ya, penebus yang sama di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, doktrin ini penting ya dalam kristologi, studi tentang Kristus, ya, untuk memahami keilahian Kristus, Allah yang kekal. Ya, saya rasa rakyat ya ini cukup teman-teman. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Salam, silakan Bu Sandi. Iya, terima kasih Bro Toba. Saya pikir ini topik yang selalu menarik dan seksi untuk dibahas ya tentang kristologi. Tapi di sini puji Tuhan ya Bro Toba ada beberapa juga viewers kita yang standby dari tadi nonton di YouTube itu ada sekitar 4 orang dan puji Tuhan mengikuti dengan baik. Kami ucapkan shalom ya untuk Bang Alde Joy, ada Bang Ted 2021. Shalom ya, thank you sudah mengikuti. Nanti bisa di flashback aja. Nanti kan ini datanya tersimpan di YouTube kita. Jadi inilah enaknya YouTube karena bisa diputar balik dan dipelajari lagi gitu. Dan Bro Toba, tadi sangat menarik sekali pembahasannya di mana sebenarnya ya ini topik yang jarang dibahas seperti yang Bro Toba tadi sampaikan kan. Kalau bicara tentang prainkarnasi itu orang kayaknya jarang sekali membahas. Bahkan gereja-gereja jarang membahas itu. Sehingga kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi di dalam
pertanyaan-pertanyaan keliru tentang iman Kristen adalah saat inkarnasinya, ya kan? Saat inkarnasi itu. Dan tadi puji Tuhan sudah ditandaskan dengan sangat baik oleh Bro Toba, di mana ada loh prainkarnasi. Dan saya pikir ini belum selesai ya Bro Toba ya. Kan masih ada lanjutannya kan, topik-topik kristologi. Nanti teman-teman boleh ikuti. Nah, untuk mempertajam materi tadi Bro, ada beberapa pertanyaan yang juga mungkin mewakili rekan-rekan kita gitu ya. Apalagi orang-orang yang non-Kristen, yang hanya salah paham tentang iman Kristen. Itu Bro. Jadi pertanyaan begini. eh, di dalam prainkarnasi itu, bro, kenapa sih pribadi logos itu disebut pribadi? Bukankah firman gitu kan? Firman itu kan sama seperti Sandi nih. Sandi sedang ngomong gitu kan. Ini kan berarti kata-kata saya. Nah, itu kenapa bro bisa dikategorikan sebagai firman? Tadi kan Bro Toba sudah jelaskan tuh, dia inkarnasi, dia pencipta dan segala macam. Nah, spesifik penjelasannya kenapa sih bisa dikatakan bahwa Logos itu sang pribadi? Apa sih bedanya dengan kita yang sedang berfirman gitu atau berkata-kata? Untuk Ya, mempertajam materi. Silakan Bro. pertama, ya kan, dia memiliki kehendak. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Berbeda dengan firman kita, ya kan? Eh, Banyak firman Allah tertera di dalam perjanjian lama, tetapi bangsa Israel masih berdosa, ya kan? Nah, lalu diwujudkan di dalam pertolongan Tuhan karena kasih Tuhan dalam bentuk pribadi Yesus itu, ya kan? Nah, melalui Yesus itu kita bisa lebih memahami, ya kan? Firman yang menjadi manusia lebih real, lebih nyata karena ya kasih Allah itu kepada manusia, gitu ya. Nah, uh, disebut dengan pribadi karena memiliki kehendak, ya kan? Memiliki akal, memiliki logia, ya, sehingga uh, sehingga bisa kita nyatakan sebagai pribadi. Kira-kira begitu ya, Mas Andi ya. Iya, jadi sangat berbeda sekali dengan kita gitu kan. Kalau kata-kata kita kan mati gitu Iya, ya. Maksudnya tidak bisa berkehendak, tidak bisa ada pikiran, tidak bisa ada instrumen-instrumen lagi atau unsur-unsur yang membentuk satu pribadi. Tetapi puji Tuhan ya uniknya bahwa di dalam pribadi Allah tadi ya sudah dijelaskan tadi. Jadi jelas bahwa yang menjadi manusia itu firman Allah, logos kan. Bukan bukan Bapa yang menjadi manusia gitu kan. Karena ada ini bro, ada hari-hari ini tuh rame sekali apa fenomena khususnya yang salah paham tentang eh, teori tentang menjadi daging gitu, menjadi manusia itu ada dari golongan Oneness Pentecostalism yang kemudian menamakan dirinya Jesus Only, itu JO, bahwa yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu punya daging gitu, Bapa itulah yang menjadi manusia, Bapa itu yang punya darah gitu. Itu tanggapan Bro Toba gimana itu terhadap pandangan seperti itu? Karena rame bro, rame sekali dan mereka menguasai banyak sekali menguasai pertiktokan. ya kan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kan, itu bukan pemahaman yang baru, ya kan? Tetapi itu pemahaman yang sudah diatasi oleh bapak-bapak gereja kita. Ya. Maka itu kita harus kuat dengan pengakuan iman rasuli, dikuatkan lagi dengan pengakuan iman Nisea, ya kan? Nah itu udah sangat menjelaskan, ya kan, iman kekristenan itu, ya kan? Kalau mereka memahami seperti itu ya sah-sah aja, tetapi kekristenan yang sejati bukan seperti itu, ya sah saja, ya kekristenan yang sejati tidak seperti itu, dan itu sudah menjadi tradisi gereja yang diajarkan turun temurun dan sampai sekarang dan selalu akan ada seperti itu. Bidat-bidat tingkat nasional internasional selalu ada seperti itu teman-teman, ya. Tetapi kembali lagi, ya kan, sangat jelas Alkitab mutlak menyatakan, ya, mengenai tentang konsep Tritunggal itu memang tidak tertulis secara Tritunggal tidak, tetapi konsepnya nyata dan ada, ya kan? Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus, gitu. Jadi ya walaupun mereka menguasai itu, ya disinilah keadaan kita, ya, Bro Sandi dan teman-teman.
Echo of Grace ini menghadirkan supaya juga tidak melenceng, ya kan? Syukur-syukur ada yang mendengarkan dan niat untuk belajar. Dan kalau teman-teman juga sudah memahami, mari teman-teman kita gaungkan, kan gitu. Kita gaungkan supaya juga teman-teman kita yang lain, kekristenan kita yang lain juga tidak menjadi menyimpang atau sesat. Ya, karena saya itu ya, pesan dia. Iya, udah jelas ya teman-teman bahwa itu tadi langsung to the point Bro Toba sampaikan dikategorikan sebagai bidat dan bukan bidat yang baru. Itu bidat yang sudah lama. Ya, terima kasih Bro Toba. Dan ini cukup seru Bro Toba. Ini ada komentar di kolom komentar YouTube ya. Bang Ted 2021 OH. Pertanyaannya begini, Bro. Apa istimewanya Kristus dibandingkan Allah Bapa? Mungkin kalau kita tadi saya tangkap ya arah pembahasan dan arah apa kita berdiskusi malam ini, mungkin yang dimaksudkan istimewa itu keunikan mungkin ya, keunikan Kristus dibandingkan Allah Bapa. Itu, Bro, pertanyaannya. Keunikannya apa sih Kristus dengan dibandingkan Allah Bapa? Ya, jadi teman-teman harus pahami di dalam konsep Tritunggal ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, mereka ini sehakikat, sama, sederajat, sama. Ya, tidak ada yang membedakan mereka. Yang membedakan adalah firman inilah, hanya secara khusus firman inilah yang hadir. Maksudnya mengambil rupa manusia, yang menjadi manusia. Ya, jadi Bapak tidak menjadi manusia. Gitu, yang menjadi manusia adalah firman. Inilah yang membedakan antara Bapa dan anak. Gitu, yang menjadi manusia hanyalah sang logos, sang firman itu sendiri. Gitu ya. Oke, mungkin berarti dari yang kita bahas malam ini lebih ke relasinya ya, Bro, yang membedakannya Ya, antara hubungan ya. interrelasi antara masing-masing pribadi. Tapi ingat, premis dasarnya tadi udah dijelaskan ya bahwa hakikat atau zat ya dalam tanda petik kan banyak orang suka gunakan istilah zat ya. Hakikatnya adalah sama, setara gitu kan, equal. Di mana hakikat itu menunjukkan bahwa sifat atau karakter Allah yang tidak bisa lepas dari diri Allah kan. Contoh kekekalan, kemahatauan, kemahadiran itu sama gitu. Dan ini cukup menarik ya. Mungkin rekan-rekan memang kalau bicara kristologi nggak pernah lepas dari namanya Tritunggal sih. Karena ini selalu menjadi menarik karena yang mengejawantahkan wujud Tritunggal itu atau pribadi Tritunggal itu yang diejawantahkan itu pasti adalah Kristus. Jadi banyak sekali jadinya pertanyaan gitu kan. Kalau membahas Kristus pasti nggak lepas dari pembahasan Allah Tritunggal. Tapi itu different case ya teman-teman. Kalau bicara teologi sistematisnya itu memang sebenarnya bukan ranah Brotoba untuk menjelaskan hari ini karena Brotoba disempitkan pembahasannya menjadi teologi inkarnasi ya. Dimana ini tentang kristologinya yang mau kita kupas tuntas. Tapi nggak apa-apa nyerempet-nyerempet dikit supaya teman-teman punya wawasan ya. Dan inilah menariknya Eko Grace ya teman-teman ya. Dimana teman-teman bisa interaksi dengan kami dan tadi sudah banyak sekali data dan fakta yang dipaparkan oleh Bro Toba. Saya pikir begitu ya. Ada Bro Fit juga di sini. Mungkin ada pertanyaan Bro Fit untuk pertanyaan terakhir sebelum kita close karena sudah jam 9 ya. Bro Fit bisa mengikuti atau ada pertanyaan? Iya, ikutin. Yang menggambarkan kasih Allah berarti kan inkarnasi itu adalah puncak kasih Allah ya Pak di abad satu tuh, dan sejak saat itu kan Allah itu mewujudkan dirinya hanya melewati Yesus Kristus saja kan ya Pak. Benar nggak? Ya, ya, betul. Tidak ada jalan lain kan. Kalau dulu di perjanjian lama atau zaman ancient Near East, dia Allah itu hanya berteofani itu lewat firman-Nya. Sekarang firman-Nya itu sudah inkarnasi permanen lewat Yesus Kristus ya Pak, atau Yeshua HaMashiach ya. Benar kan? Apa ya? Ya, Ya, silakan Bro Toba. coba diulangi lagi, saya agak Ah, agak tadi arah baterainya. pembahasan Bro Fit tuh begini. Dahulu sebelum inkarnasi kan ada banyak cara Allah menyatakan diri lewat penampakan, teofani dan lain-lain gitu kan. Bahwa setelah inkarnasi itu hanya melalui the one and only kan, melalui Yesus Kristus. Seperti itu, Bro. Apakah benar statement itu? Ya, iya.
hanya melalui Yesus Kristus saja. Kan tadi udah saya bahas ya ayatnya tadi ya. Sang anak lah yang menyatakannya. Gitu kan. Ya, Saya kira itu ya. ya jadi eh, teman-teman ini pertanyaan tadi bersifat konfirmasi dan itu memang jangan takut sesat karena memang begitu hanya lewat Yesus Kristus. Ingat ya, Jesus only bukan Yesus itulah Allah Tritunggal bukan. Itu itu different case ya. Istilah Jesus only itu artinya hanya Yesus Kristus yang menjadi manusia ya, karena firman Allah itu adalah cuma Yesus Kristus gitu kan. Tetapi kalau dikatakan Bapa Putra Roh Kudus hanya Yesus Kristus, itu jadi salah gitu ya. Jadi istilah ini kadang-kadang mempengaruhi ya Bro Toba. Kadang kayak hyper grace gitu kan. Grace ya memang hyper gitu. Ya kan? Kasih karunia itu memang hyper sekali. Hanya yang menjadi beda adalah saat orang-orang membuat mensimplikasi istilah ini kemudian membelokkan arti dan maknanya. Ini yang berbahaya. Jadi teman-teman ingat itu ke artinya kalau teman-teman udah mulai terjebak kepada hal-hal yang bingung di pinggir seperti teman-teman di persimpangan jalan ini mana yang benar ya? Masuk Eco of Grace. Ya, it's free ini gratis di totally untuk teman-teman belajar semua dan kami tidak lelah-lelahnya membuka hati seluas-luasnya melayani teman-teman. Saya pikir begitu untuk malam ini karena 2 minggu ke depan Bro Toba akan melanjutkan. Ya Bro mungkin bisa kasih spill-spill sedikit Bro. Apa yang dibahas di ke depannya ini akan arahnya kemana Bro? Supaya teman-teman bisa ngikuti lagi. Ya, saya akan mencoba masih membahas seputar tentang histologi biar lebih komplit. Tapi saya juga akan melihat kebutuhan dari eh, sebenarnya saya melihatnya dari ukuran sosial media ya. Kalau lagi pembahasannya lagi tentang ini, wah kayaknya lebih menarik ke situ gitu. Tetapi yang pasti niatan saya di awal mau membahas mengenai tentang kristologi. Ya pasti yang tadi yang dibilang sama Bro Sandi juga, kalau kita membahas kristologi tidak lepas dari tentang pembahasan Tritunggal juga, gitu ya. Ya semoga bermanfaat. Itu aja sih. Oke, Bro Toba, sorry. Ini ada pertanyaan terakhir, Bro. Ini janji saya terakhir. Ini ada typing lagi di YouTube nih. Saat Allah menjumpai Abraham di dalam PL, pribadi siapakah itu? Ini pertanyaan dari yang tadi sempat Bro Toba juga bahas sepertinya. Saat Theophania atau perjumpaan Abraham dengan di dalam perjanjian lama. Siapakah yang ada di situ atau pribadi siapa itu? Ya, itu jelas pribadi Yesus, ya. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Allah kecuali anak yang mengatakan. Kan itu kan tadi ayat firman-Nya kan. Nah, berdasarkan dari asumsi itu, kita dapat memahami Teofani atau Kristofani itu di dalam Keluaran 3 ya, Keluaran 3 ayat 2, ayat 6, ayat 14 ya. Nah, tetapi ayat kita bisa membandingkannya di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, siapa anak tunggal Allah? Ya, Yesus. Ya, Yesuslah anak tunggal Allah. Artinya Yesuslah yang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa. Ya, kita sebut dengan Kristofani. Atau kita dapat membandingkan di dalam Ibrani 11 ya. Boleh saya share sedikit, Bro Sandi? Boleh, boleh Bro. Silakan. Ya, sebentar. Sudah masuk di layar, Bro Sandi? Sudah, berani pasal 11. Ya, ayat 24 ya. Kita coba lihat ayat 24. Nah, ini ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada apa ini? Aduh, agak ketutup layar. Ayat 26 kali ya. Ayat 26-nya ya kan itu kelanjutannya tadi Hmm, ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. ya. Karena Kristus. Ya, jadi Musa melihat ini karena Kristus ini gitu ya. Jadi kita menganggap ini sebagai konsep Kristofani gitu ya.
Saya rasa itu cukup ya. Iya, jeder mungkin ya, teman-teman baru tahu data itu mungkin. Bahwa sebenarnya Musa ketemu dengan Kristus gitu ya. Bahwa itu jelas sekali di ayat itu yang disampaikan oleh Bro Toba tadi. Dan sekali lagi teman-teman, inilah uniknya wawasan Kristiani kalau teman-teman belajar secara komprehensif. Dan itu tadi sudah dibukakan. Mungkin itu nanti kita akan dapat dari pembahasan antitipe dan tipologi gitu ya. Di mana ada di dalam keindahan teologi Kristen tuh ada yang namanya antitipe dan tipologi. Di dalam perjanjian lama ada tipologi atau tadi sudah dipaparkan Kristopani tadi ya. Ada gambaran secerca-secerca gitu. Artinya sudah, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba datang Yesus, tidak, enggak. Itu sudah ada tipologinya. Yang mana di perjanjian baru ada antitipenya. Makanya belajar Alkitab itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru supaya lengkap. Jangan cuma salah satu kitab saja, nanti kebingungan membacanya. Jadi seperti itu kira-kira untuk teman-teman eh, pertemuan Echo of Grace di, kalau nggak salah ini EOG kedua ya, EOG 002. Jadi teman-teman sekali lagi saya sebagai pengelola atau host malam ini dan juga Bro Toba dan Pak Theo mengajak kita semua tim A Hope Grace itu selalu menghadirkan pengajaran yang sistematis, biblika, dan juga detail untuk setiap topik-topik yang kita bahas itu ada datanya dan ada materi-materi yang akan dideliver kepada teman-teman. Jadi untuk teman-teman boleh mengajak rekan-rekan yang lain, ini terbuka untuk umum. Kita bisa diskusi interaktif dengan catatan bahwa ini ranah namanya belajar. Jadi kalau belajar itu berbeda pun tak apa-apa. Hanya kalau lagi berbeda jangan dipaksakan. Nanti kita debat kusir. Ini bukan ranah TikTok yang kita bisa gelut di dalam gitu ya. Nah, ini Open Horizon hadirkan program yang baru ini. Providentia di Jakarta memfasilitasi teman-teman untuk belajar dengan lebih serius lagi. Bang Ted Kos 2021. Terima kasih ya Bangku. Sama-sama. Terima kasih Bang Ted. Semoga nanti di pertemuan berikutnya akan bertemu lagi. Oke, saya pikir itu. Terima kasih juga Bro Fit. Terima kasih Bro Toba untuk materi pada malam ini. Nanti teman-teman jangan takut, akan Coba. bisa di flashback lagi, akan bisa diulang-ulang lagi kalau terlalu cepat atau terlalu membingungkan kata-kata yang kami sampaikan atau tadi pemateri sampaikan, boleh diulangi pelan-pelan supaya lebih paham ya. Inilah enaknya di YouTube ada legacy yang kita tinggalkan. Data ini tidak akan hilang karena YouTube akan simpan sebagai warisan bagi pengajaran-pengajaran iman Kristen di masa depan. Mungkin itu saja. Bro Toba boleh tutup kita dalam doa untuk mengakhiri sesi malam ini. Silakan, Bro. Oke, baik. Untuk menutup dan mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Aba, kami bersyukur untuk kemurahan hati-Mu Tuhan, di mana kami boleh dapat bertemu, kami boleh dapat belajar. Sebagian juga Bapa kami telah menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya para pendengar yang hari ini maupun yang akan datang, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh berikan hikmat, agar mereka mengerti bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Biarlah apa yang kami kerjakan ini boleh berkenan kepadamu, segala kemuliaan hanya untuk Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bro Toba. Terima kasih Bang Aldejo. Sampai ketemu minggu depan. Siap. Nanti akan dikabar lagi teman-teman. Jangan lupa follow dan ikuti YouTube Providence di Jakarta dan juga TikTok dan juga Instagram dari Providence di Jakarta karena semua informasi terkait dengan pelayanan Providence di Jakarta akan di-share di sosmed kita. Untuk teman-teman yang punya request atau materi yang ingin dibahas, silakan dikomentari atau dikirim pesan ke masing-masing sosmed kita. Kita janjikan, kita usahakan nanti kita akan bahas satu persatu. Demikian sesi live EOG 002 malam ini. Saya Arisan Digulo sebagai host dan pemateri kita Bro Toba Sidabutar. Kami pamit undur diri untuk segala hal yang mungkin masih belum tidak menyenangkan bagi teman-teman. Kami mohon maaf dan semoga di live ke depannya kita bisa memperbaiki sistem lebih baik lagi, memperbaiki materi lebih baik lagi dan memuaskan atau bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria, God bless you all. Sampai ketemu di pertemuan EOG berikutnya. God bless you. Thank you, bro. Thank you, Makasih. Bro Sakti, Tuhan berkati. Thank you, Bro Ovid, Bro Marcel, Tuhan berkati. Shalom.